Bagus Rangin itu ya santai, hanya dia dijadikan martir oleh para pangeran Cirebon. Di Keraton Kesepuan itu sultan aslinya dibunuh terkait dengan suksesi yang ada di Keraton Kesepuan. Jadi dendamnya itu sudah berakumulasi, termasuk Bagus Rangin sendiri itu tanahnya itu diserobot oleh Belanda. Nah ini yang memicu perlawanan. Bagus Rangin memang menjadi seorang target man. Tempat pesantren lain dari Bagus Rangin adalah di Sumedang. Ada Raden Sakroni yang nanti dikenal dengan nama Bagus Seri, Pangeran Sukmadiningrat nanti dikenal dengan nama Bagus Arsitem. Tercatat dalam naskah Bapak Dermayu, saya kebetulan punya naskahnya. Naskahnya itu tahun 1901. Seperti alasan Bagus Rangin menyerang Indramayu, orang yang mendukung sultan yang dibentuk oleh Belanda. Dan sultan yang dibentuk Belanda yang di Kesepuan itu kemudian orientasinya kan dengan Belanda. Jadi Indramayu itu salah satu gudang pangan Belanda. Makanya diserang oleh Bagus Rangin. Nah kebetulan yang itu jadi Dalem Dermayu. Ya belum ada bupati sih, tapi disebutnya waktu itu Dalem Dermayu. Atau orang yang ditugasi oleh, kalau dulu Sultan Agung ya, untuk menjaga pengawan wetan dari masuknya serangan dari arah barat. Tapi ketika Sultan Agung pulang, masih dilanjutkan oleh Sultan Cirebon, dan kemudian afiliasinya politiknya itu ke Belanda, jadi diserang. Kemudian Bagus Rangin juga memang yang ditugaskan sebagai komandan lapangan bersama Bagus Serit, Bagus Arsitem, dan Bagus Kandar, Bagus Surah Persanda. Kalau strategi sih ada Pangeran Arya Wijayanegara dan Pangeran Surya Negara. Yang guru beliau itu atau siap? Iya, atasannya. Oh, atasannya. Dan perundingan untuk menyusun strategi itu selalu berpindah-pindah. Awalnya di Mertasinga, Ya. kemudian di Kerangkeng, di Bulang, kemudian di Kuningan. Jadi tanpa terlacak oleh Belanda. Dulu pemberontakannya itu terjadi di berbagai tempat. Namun pergerakan yang terjadi di berbagai tempat itu, Belanda mencurigai ini siapa komandannya. Karena setiap kali yang itu ditangkap muncul yang lainnya. Nama lain atau sosok lain? Ya sosok lain. Oh, sosok lain. Dan sosok Bagus Rangin itu selalu muncul. Apakah Bagus Rangin ini orangnya satu atau orangnya banyak seperti Zorro, ya, seperti apa ya, Phantom yang di film-film Barat ya. Ya. Apakah itu nama Bagus Rangin itu diambil ya? Dengan Bapak Kuncen ya di Iya. sini. Bapak namanya siapa Pak? Karsim. Oh Bapak Karsim ya. Iya. Sejak kapan Pak jadi Kuncen di sini Pak? Ya, saya udah 5 tahun lah. Yang disepuhkan di sini yaitu yang tadi Kuncen ini. Bapak yang mewakili Pak Kuncennya di sini ya Dia tempat. mewakili nggak mewakili. Jadi kalau umpamanya mau interview, alangkah baiknya dia lebih Di sini tempatnya makam Bagus Rangin atau Bagus Bangit Pak? nanti. Yang pastinya sih itu Bagus Bangin. Cuman kalau itu Bagus Bangin itu tersembunyi. Istilahnya kalau makam yang sejatinya makamnya itu mungkin termasuk Kuncen, siapapun kurang bisa memahami. Tapi memang masyarakat sini meyakini bahwa ini Iya. adalah makam Ki Bagus Rangin Pak. Enggak ada sih punya. Oh, silsilah tentang Ki Bagus Rangin itu Iya, sendiri iya. Pak. Namanya kami selaku umpamanya cucunya apa tuh ya itu. Makanya kalau ada tamu ibaratnya apa untuk memaparkan
berani. Karena nggak ada panduan silsilahnya itu, Pak. Oh, gitu ya. Ya baik. Ya kalau Jadi ya maaf aja ya. Iya, Pak. Kalau Mas punya, saya minta. Ya, ya, insya Allah Pak, nanti saya kesini lagi. Ya kan gampang. Ya. Terutama kebutuhannya ini anak cucu cicitnya gitu. Iya. Ketika Cen ini teh apa dari mana siapa kan otomatis dia nggak bisa cerita gitu karena tidak ada panduan. Yang minimal kalau Pak Kuncen punya kan bisa menerangkan gitu. Kita takut salah. Iya Pak, Pertama itu. sangat hati-hati Pak emang. Kan, alah, malu saya kan. Iya Pak. Saya nggak tahu saya silang dari mana. Ada sepupunya juga namanya Bagus Bangin. Oh, Nama asli tapi itu ya. Ya ini yang masih rahasia. Cuma kalau ini dibuka kan banyak orang yang tidak suka. Ya. Itu ya. Nah, dari seluruh perlawanan itu nanti tersimpul pada satu tempat seperti Palagan Guru Sekranya, yaitu di Kedongdong. oh, Nah di situ juga Bagus Rangin punya peran. Jadi antara sumber asing dengan sumber lokal itu berbeda. Kalau sumber-sumber dari Belanda, Bagus Rangin itu tidak ikut perang Kedongdong. Oh gitu. Tapi tertangkap ketika di Indramayu dan kemudian dieksekusi. Oh dibunuh. Ya, dipenggal kepalanya di tepi Bengawan Cimanuk. Makanya di tepi Bengawan Cimanuk di daerah Jati 7, Ya. daerah Kertajati itu ada kuburan Bagus Rangin. Tapi ini disangkal oleh Kuncen kuburan yang ngurus di situ kan namanya Pak Ono. Ya. Jadi kuburan itu pernah terkena abrasi ketika banjir dan ternyata itu yang tersisa itu cuma peti. Oh. Nah, ketika di rehab petinya itu coba dibuka ternyata isinya cuma gaman. Gamelan itu. Gaman. Oh gamelan senjata. Oh, pusaka ya. Senjata. Nah, kemudian kalau menurut naskah-naskah Cirebon, Bagus Rangin juga itu ikut perang Kedongdong. Jadi antara sumber lokal dan sumber Belanda itu berbeda, ya, berbeda pendapat. Tapi betul ya terjadi perang atau perlawanan dari Ki Bagus Nah, Rangin. betul itu. Betul. Terjadi perang, terjadi perlawanan. Dan episodenya itu sangat panjang. Iya. Jadi itu 3 sultan awalnya itu periode Sultan Sepuh 4. Sultan Tajul Asyikin Amir Sena Zainuddin 1753 sampai 1773. Periode kedua itu 1773 sampai dengan 1768. Nah, 1786 periode Sultan Matangaji. Nah, kemudian dilanjutkan 1786 sampai dengan 1818. Yang periode terakhir ini Tertangkapnya Ki Bagus Rangin itu pada tahun 1818 atau setelahnya sebelumnya Oh sebelumnya. 1816. Oh. Kalau versi Belanda Ya. kan dieksekusi tapi Bengawan Cimanuk. Ya. Nah, ini antara sumber lokal dan sumber Belanda itu berbeda pendapat. Ya. Kalau Bagus Rit, sumber lokal juga mengatakan bahwa Bagus Rit itu tertangkap. Tadi itu sepakat ya, jadi antara sumber Belanda, sumber lokal sepakat bahwa Bagus Rit tertangkap. Tapi kalau Bagus Rangin, sumber lokal itu menyangkal bahwa Bagus Rangin itu tertangkap. Tapi Bagus Rangin, Bagus Rit dan Bagus yang lainnya itu masih ada satu simpul, mereka itu masih keturunan Keraton Cirebon. Dan pada saat Cirebon ini belum terjadi konflik, mereka itu mengabdi di keraton. Orang-orang tua mereka juga keturunan keraton dan mengabdi di keraton. Ki Bagus Rangin dilanjutkan perjuangannya oleh siapa? Banyak. Ya. Itu yang bagus-bagus itu banyak. Oh, gitu ya. Tapi kalau sumber lokal tidak mengatakan Bagus Rangin itu tertangkap.
Tertangkapnya Ki Bagus Rangin berbarengan juga dengan Arsitem dan Serit, Ki Bagus Serit. Beda. Oh, berbeda. Jadi Bagus Arsitem dulu, kemudian Bagus Serit, kemudian Bagus Rangin. Tapi Bagus Rangin ini yang masih misteri. Ya. Karena kalau sumber lokal mengatakan setiap kali Bagus Rangin tertangkap itu selalu bisa meloloskan diri. Yang kalau di versi naskah saya itu ketika Bagus Rangin ditangkap di Pamayahan karena Bagus Rangin itu dikeroyok. Ya. Jadi pasukan dari Indramayu, pasukan dari Cirebon dan pasukan dari kolonial dikepung, dilingkar, kemudian tertangkap. Namun ketika mau dibawa ke Batavia, Bagus Rangin itu bisa keluar dari mobil-mobil tahanannya itu dan kemudian menjeburkan diri ke Bengawan Simanu. Jadi ya belum selesai penelitian ini, begitu panjang dan berbiaya, sedangkan saya tidak ada yang membiayai, ya modal senang aja, jadi ya terbatas juga. Jadi setelah Bagus Rangin menyerang Pamayahan, Indramayu itu kan meminta bantuan Cirebon, kemudian meminta bantuan kolonial, kemudian menyerang Bagus Rangin yang ada di Bantarjati. Nah setelah ditangkap, kemudian dieksekusi atau dipasti di Bengawan Simanu. Sosok Bagus Rangin yang kita lihat saat ini itu sebetulnya bukan sosok Bagus Rangin yang sebenarnya. Itu kan Hanya ilustrasi saja. meniru dari patung yang ada di Museum Keprajuritan Taman Mini. Itu tuh dibuat berdasarkan hasil wawancara, hasil interogasi pihak kolonial kepada Bagus Manuk. Jadi Bagus Manuk itu masih kerabat Bagus Rangin, ditangkap. Kemudian Belanda juga ingin tahu sosok Bagus Rangin itu yang sebenarnya itu seperti apa. Makanya sambil ditekan, diwawancarai. Jadi umurnya ya sekitar 51-an. Ya kekar ya. Ya, seperti sosok Pak Upan gitu ya. Ya seperti saya. Tapi dia si atletis ya. Oh gitu ya. Terlatih ya. Terlatih. Saya kan banyak tidur jadi usia sih sekitar itu. Hanya membawa cemeti Ya. berbaju hitam-hitam, kemudian sendal slop, kemudian menggunakan ikat kepala. Bagaimana pada saat itu kondisinya? Punya keluarga, punya anak. Bahkan ada yang ikut berjuang. Bahkan ketika Bagus Rangin ini berhenti di suatu tempat, dia juga menikah. Makanya kalau banyaknya keturunan, saya kira wajar karena dia istrinya banyak. Sama seperti Pangeran Surya Negara. Dan di setiap tempat Bagus Rangin itu merekrut, melatih santri, melatih petani untuk melakukan perlawanan. Sampai meluas ya ke wilayah 3 Cirebon, bahkan Iya, Sumedang ya. Ya, karena wilayah Cirebonnya jangan dilihat wilayah sekarang. Cirebon itu sebuah kerajaan, Ya. yang wilayahnya itu sampai Subang, sampai Kerawang, Indramayu, Kadipaten, Majalengka, Kuningan, kabupaten kota sekarang. Oh gitu. Jadi jangan disamakan dengan kondisi saat ini. Bagus Rangin dan teman-teman seperjuangannya itu tidak pernah takut menghadapi siapa. Kian sebenarnya. Besok sebenarnya. Kapan baik sebenarnya. Malaikat banyu ngutus Allah memberikan sarwa urip bahagia mangkau dan dadi banyu kali banyu kali mancing samudra limpas daratan bangsa lelembut lan wit-witan purba jejingkrakan ngenteni menusa
Adam kelawan ibu Hawa anjel main dadat terus sirah. Swarga dosa bumi minangka titiah, sangkan para neng dumat